Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan sahabat motor, tentunya di channel Mekanik Roda 2 channel ya teman-teman ya. Ini saya mau memperkenalkan komponen-komponen yang ada di dalam head cylinder, khususnya di motor 4 tak ya. Di motor 4 tak itu semuanya sama. Ini saya praktekkan di motor Supra. Ini buat anak-anak SMK yang lagi mau belajar khususnya ya, atau buat pemula yang pengen tahu komponen-komponen yang ada di dalam head cylinder dan block cylinder ini teman-teman ya. Boleh lihat channel ini, boleh lihat video ini biar tambah pengetahuannya. Kita belajar bareng-bareng tentang komponen-komponen yang ada di dalam block cylinder dan fungsinya, serta kerusakan apa yang terjadi bila komponen itu tidak bekerja dengan semestinya. Oke, ini buat anak-anak SMK semoga bermanfaat ya. Buat anakku sendiri tentunya, ini yang sedang di SMK, ini buat belajar anakku tentunya juga. Semoga bermanfaat. Oke, kita langsung ke videonya teman-teman ya. Ini tentu aja ini namanya head cylinder teman-teman ya. Ini namanya head cylinder dan ini block cylinder. Oke, kita langsung aja ke videonya biar lebih jelas teman-teman ya. Oke, saya jelaskan satu-satu teman-teman ya. Ini ada dua head cylinder. Ini namanya head cylinder atau cup cylinder teman-teman ya. Block head atau head cylinder ini ya. Ini terbuat dari aluminium. Ini di motor Supra, di motor pokoknya yang bagian atas sendiri. Kalau motor mesin ini namanya head cylinder. Oke, ini terbuat dari aluminium teman-teman. Tujuannya ini dibuat pakai aluminium biar cepat meredam panas teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke bab yang terkecil dulu, seal clamp teman-teman ya. Seal clamp ini berfungsi untuk menjaga agar oli tidak masuk ke dalam klep teman-teman. Nih, ini bisa dicongkel ini seal clamp ini. Ini kalau klepnya bocor punya di motor 4 tak, ini bisa mengakibatkan motor ngebul berasa putih saat motor pas dihidupkan kok langsung ngebul. Berarti punya teman-teman seal clamp-nya ini. Seal clamp-nya bocor. Ini dia seal clamp-nya. Saya congkel lagi gini aja bisa teman-teman ya. Pakai obeng. Ntar saya copot dulu ini seal clamp-nya, biar teman-teman atau anakku tahu ini namanya seal clamp. Kalau motor kok seal clamp-nya bocor atau udah keras, udah atos lah ya. Nah, ini kena ini teman-teman ya. Ini bentuknya seal clamp kayak gini. Ini kalau bocor ini mengakibatkan motor kamu atau motor Mio, motor pokoknya motor 4 tak yang jenisnya ada klepnya ini ya, motor 4 tak kayak Honda Supra, Grand, Mio, Beat, ini bikin motor kamu ngebul berasa putih. Ini barang sepele tapi sangat membahayakan sekali kalau ini udah keras teman-teman ya. Bisa dilihat itu namanya seal clamp ya. Oke, selanjutnya boss clamp ini dia namanya boss clamp. Oke, dari sini kelihatan ya, ini bukan yang ini ya, tapi ini boss clamp sebagai dudukan clamp teman-teman. Ini buat dudukan clamp kalau boss clamp-nya rusak atau udah oblak, udah goyang-goyang, ini efek yang ditimbulkan motor kamu walaupun udah ganti piston atau ganti seher, itu pun akan tetap berasa putih. Ini kan nggak oblak, ini nggak oblak ke sana ke sini, ke kanan kiri pun dia nggak oblak. Ini boss clamp, ini fungsinya sebagai dudukan clamp. Kalau longgar, knalpot kamu pasti motornya berasa putih walaupun udah ganti seher, ring seher baru, blok baru, tapi ininya oblak boss clamp-nya. Ini pokoknya saya yang detail biar anakku juga tahu ya. Ini yang pengen kenal-kenal komponen onderdil motor di dalam blockhead ini. Ini namanya boss clamp atau valve guide, itu kayak gitu teman-temannya, bahasa Jepangnya apa bahasa Inggrisnya gitu ya. Ini oke, dari sini pun kelihatan boss clamp namanya nih ya. Terus yang selanjutnya camshaft atau noken as, atau bahasa bengelnya noken as, kalau bahasa kerennya camshaft atau poros hubungan ini teman-teman ya. Ini baru soalnya ini udah rusak. Kalau yang udah rusak kayak gini nih, nyampe penyol-penyol kayak gini, banyak saya ini noken as rusak kayak gini karena motor kekeringan oli, karena motor ngebul berasa putih. Ini fungsinya sebagai pengatur dan penggerak katup klep di dalam mesin ini.
sebagai pengatur dan penggerak klep atau katup di dalam mesin. Yang namanya klep kayak gini nih, buat ngerakin katup atau klep. Ini yang tadi saya pegang ini teman-teman, aduh jatuh. Ini klep, ini buat ngatur pergerakan ini ya. Klep di dalam mesin ini buat naik turunnya ini, noken as. Ini dia. Ini yang baru kayak gini, ntar tak ambilin yang nggak baru mana ya. Ini yang tadi mau diganti saya banyak. Ini dia yang wis rada bodol, tapi ya masih bagus, ini nggak lecet-lecet amat. Udah yang, kalau yang ini kan udah kemakan parah ya, nyampe. Nah ini ada yang rada kemakan, ada yang kemakan parah. Ini karena kurang oli. Ini yang masih beres atau masih bagus, dan ini yang masih baru, bentuknya masih sempurna pinggulanya tuh. Bentar. Terus nih kalau yang udah jelek kayak gini karena dia ketelatan oli, jadi ataupun oli nggak masuk ke ruang ke block head teman-teman ya. Ini biasanya disebabkan oleh pompa oli. Ntar saya pokoknya tak buat rada panjang, jangan bosen ya. Ini yang namanya pompa oli. Nah kalau pompa oli ini nggak bekerja, yang terjadi kayak gitu, bagian dalam block head pasti hancur, banyak yang hancur. Oke, ini di motor Honda Supra X lama atau Grand atau Astra Prima atau Supra X125 itu sama teman-teman ya. Kayak gitu prosesnya. Honda Beat Vario juga sama. Oke, selanjutnya ya noken as. Di dalam noken as ini ya, ini noken as atau camshaft atau poros bubukan ini ya, di lain sebagai pengatur dan penggerak katup atau klep di dalam mesin. Ini di sini ada dekompresinya teman-teman ya. Ini dia namanya dekompresi. Nih. Ini kalau ini jangan dilepas, kalau dilepas ini bikin si engkolan jadi berat. Kalau diselah jadi abot loh, jadi keras ya. Mbok udah nasing wong Jawa mbok bingung ya, pakai bahasa Indonesia aja nih kayak gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya gigi sentrik ini ya. Ini namanya gigi sentrik. Ntar di sini ada rantai, namanya rantai keteng. Ini dia rantai ketengnya ini teman-teman ya. Ini gigi sentrik, fungsinya untuk memutar camshaft atau noken as ini ya. Ini kan ntar di sini. Ini fungsinya untuk memutar noken as yang ada di dalam kepala silinder ini. Ya, ini ntar masuk ke sini. Kalau teman-teman pengen lihat sekitar tutorial sekitar mesin, pokoknya itu lihat di playlist di channel saya, itu Mekanik Roda 2 channel, di playlist sekitar turun mesin motor. Ini saya sobek dulu. Di situ banyak tutorial sekitar turun mesin motor apa saja ada teman-teman ya. Yang saya garap tentunya waktu lagi sempet saya syuting kayak gini kan, saya lagi rada senggang, saya nyoting sambil kerja gitu. Kalau lagi penuh saya nggak sempet nyoting. Ini camshaft atau noken as yang baru. Ini ntar buat dudukan gigi sentrik ya, kayak gini. Ini tempatnya di sini. Nah, di sini masuk ke sini. Terus di sini ada rantai keteng. Ntar ini rantai ketengnya juga mau saya ganti. Kalau rantai ketengnya rusak, ini bunyinya ngecrek, cek, bunyinya ngaco teman-teman ya. Kalau noken as rusak pun kayak gini, ntar bunyinya di kepala head ya, di sini block headnya dia bunyi kasar, tak gitu. Itu bisa pertanda motor kamu noken asnya rusak. Kayak ini udah parah banget bunyinya, ngetek banget teman-teman ya. Tuh udah parah. Kalau kayak gini kan pinggulannya harus rapi, nggak ada cacat sedikit pun. Oke, ini gigi sentrik. Nah, kalau kerusakan gigi sentrik biasanya ini cuma peang, ngulet teman-teman ya, atau giginya rompol kan. Giginya rompol, kadang-kadang ini jadi juga timbul bunyi kasar, ngikrik, ngerik lah, kayak jangkrik ya gitu ya. Nah, ini kerusakan di gigi sentrik. Harus dipasin di kaca rata apa enggak. Kalau nggak rata berarti oleng, ntar ini jadinya timbul suara bunyi-bunyi. Oke, selanjutnya katup atau klep ini ya. Ini yang gede, yang kecil namanya katup X. Ini berfungsi atau exhaust valve. Ini fungsinya untuk membuang sisa pembakaran. Jadi kalau ini buat keluar, nah urutannya ke knalpot sini.
Jadi ruang terbakar terus terjadi asepan ada di sini ya. Ntar ini keluar asapnya ke sini. Sisa pembakarannya kebuang lewat klep X. Ini namanya kalau di bahasa bengkel klep X ya. Exhaust valve. Kalau exhaust valve itu bahasa Inggris mbok. Ya. Bentuknya itu lebih kecil. Kalau yang klep ini nih, ini buat katup masuk bensin atau bahan bakar. Untuk fungsinya untuk membuka dan menutup saluran masuk bahan bakar ini ya. Membuka dan menutup saluran bahan bakar. Ini kayak gini di sini penempatannya nih. Nah, yang besar katup in, biasanya ada tulisannya in sama X ya, tapi ini merek yang biasa, jadi mereknya merek apa ini? Nggak ada tulisan in X-nya. Pokoknya kalau nggak ada tulisannya, yang kecil katup X valve, kalau yang gede intake valve gitu ya teman-teman ya. Katup masuk, katup buang gitu ya. Katup X, katup in, yang gede in, yang kecil X. Nah, kalau terjadi kebocoran, ini kerusakannya. Kalau terjadi kebocoran, motor kamu nggak langsam, motor kok nggak mau langsam, ngempos, tarikannya nggak ada, terus kompresinya hilang. Ini biasanya kebanyakan di klepnya, khususnya di motor Mio itu. Kalau Mio klep sering mati-matian, terus di engkol susah, biasanya klepnya kotor atau bocor. Di motor Beat pun sama ya, tapi kebanyakan di Mio. Oke, di motor Versa itu juga sering, motor CBR itu penyakitnya di sini, selain di seher dan ring seher. Ntar kita lanjutin kalau masalah seher dan ring seher itu penyakitnya juga sama kayak penyakitnya di klep ini, klep in atau klep X. Biasanya yang bocor yang sering klep innya ini bocor, yang buat arus bahan bakar. Ini ntar kan di sini ada karburator. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini pin pengunci. Ini pin pengunci atau kuku klep. Ini ada di sini teman-teman ya. Nih. Bentuknya ada di sini. Ini dia. Ini namanya pin pengunci ini. Kok gelap? Oke, ini fungsinya untuk mengunci klep biar nggak loncat teman-teman ya. Untuk mengunci klep dan pegas klep ini. Oke, ini ringnya ada gini. Itu pinnya di dalam kayak kuku klep. Ini dia. Ini pin penguncinya, jangan sampai hilang nih. Biasanya kalau dilepas kadang-kadang hilang nih kayak gini. Bentuknya cuma kayak gini, dua buah. Makanya saya iketin di sini biar nggak hilang. Soalnya kalau hilang dan ya gampang sih, di toko onderdil banyak, tapi kan males nih. Ini namanya pin pengunci atau cotter. Bahasa Inggrisnya cotter gitu ya. COTTR, cotter. Berfungsi untuk menahan cotter itu sendiri. Menahan ini pegasnya sama klep. Di dalamnya kan ada klepnya ini ya. Tuh, di sini ada klepnya. Tuh. Ini klep. Oke, ini isinya klep, isinya biasanya 2 buah kayak gini teman-teman ya. Set masuk, nah terus kasih ini ada pegas 2 masuk, besar kecil, terus buat ngunci. Ini kalau hilang mencelat berapa? Pokoknya kalau mencelat klep bisa patah atau bengkok, terus tenaga hilang. Pokoknya sangat ketahuan sekali kalau ininya loncat, soalnya klepnya jadi nggak berfungsi. Oke, ini baru barang kecil tapi membahayakan juga. Pokoknya kalau bagian dalam itu harus benar-benar teliti. Aduh, tiba mengetik ini. Oke, selanjutnya apa ya? Rocker arm atau piano atau pelatuk. Oke, ini yang udah gosong tadi, yang gara-gara ketelatan oli teman-teman ya. Ini fungsinya untuk penghubung antara noken as dan klep, sebagai pengatur naik turunnya klep kayak gini. Mana klepnya tadi? Nah, ini aja ini. Nah, yang udah didudukkan sini ya. Dia ini buat ngatur naik turunnya klep ini. Pelatuk atau piano atau templar. Ini seumpamanya ininya dimasukin ke sini. Ini ya, dimasukin ke sini. Ini ntar kalau diputar dia naik turun. Aduh, kesesokan ya. Oh, pokoknya dia buat ngatur naik turunnya ini teman-teman ya.
Ini piano atau Templar, biasanya kalau di daerah saya ini namanya Templar. Nah, dia buat neken si klep kayak gini. Cara kerjanya kayak gini. Wih, lompat. Nah, kayak gini. Nah, saat dia kayak gini di atas hubungan di tinggi, dia neken klep. Ini posisinya jadi neken klepnya neken. Nah, ini baut setelan klepnya di sini nih. Oke, kelihatan ya. Nah, dia ntar neken klepnya di sini. Mana klepnya? Nah, klepnya kayak gini. Ya, dia naik turun. Jadi ntar si nokon as berputar atau camshaft berputar, dianya buat naik turun. Oke, ini Templar ya, fungsinya kayak gitu. Nah, kalau penyakitnya, kalau dia rusak kayak gini, ini pun akan timbul bunyi berisik, ngelitik, tik, seolah-olah kayak setelan klep, setelan klep terlalu renggang. Ini buat baut setelan klep ya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya pegas. Nah, kalau pegas udah tahu lah. Nah, ini ya, pegas katup atau spring valve ini nih. Pegas katup atau spring valve. Fungsinya untuk mengembalikan katup atau klep ke posisi semula. Pegas katup ini menahan katup pada saat posisi membuka. Oke, fungsinya buat menahan aja nih ya, mengembalikan dan menahan. Pokoknya buat balik-balik itu aja. Per fungsinya buat apa sih? Ya gitu, buat balik-balikin itu aja. Ini buat balikin klep ke posisi semula. Jadi dia naik turun ntar sini. Soalnya ini ntar di dalam sini kayak gini fungsinya. Oke, kayak gini. Contohnya di ini nih yang udah jadi aja. Tuh, di dalam ada bekasnya ya. Tuh teman-teman ya. Nah, untuk motor Vixen, motor Jupiter MX itu masang pegas katup kayak gini nggak boleh kebalik. Soalnya kalau kebalik yang tenaganya jadi lemot ya. Coba lihat aja di playlist sekitar turun mesin motor, di situ banyak sekali tutorial seperti ini teman-teman ya, tentang permasalahan motor akibatnya kalau salah pasang per klep itu gitu. Ada nokon as rusak atau rantai keteng rusak, itu ada banyak, seher rusak, motor ngebul, itu ada di playlist sekitar turun mesin motor. Selanjutnya ini intake manifold. Ini fungsinya untuk menyalurkan campuran udara dan bahan bakar. Jadi ini udara dan bahan bakar yang dari karburator masuk ke sini, terus masuknya di sini teman-teman ya. Nah, gini nih. Pasti banyak yang tahu lah ya, ini namanya intake manifold. Jadi bahan bakar si Pertalite atau Pertamax sama udara masuk ke sini dan masuknya ke katup ini kayak gitu. Kalau ini sih jarang terjadi kerusakan, paling pecah kalau di pendel ya. Terus selanjutnya kalau ini sih buat ke knalpot, teman-teman tahu lah, ini fungsinya buat buang asap atau buang kotoran yang dari pembakaran, sisa pembakaran. Kalau sini mampet, umpamanya kotor banget kotornya sampai rapet gitu, tenaga motor nggak akan bisa lari. Motor cepet panas, terus tenaga motor pasti nggak ada. Beb gitu. Banyak sih, tapi biasanya terjadinya tersumbatnya sih di knalpotnya, bukan di sininya. Kalau di sini cuma kotor-kotor doang yang nyumbat di knalpot. Itu sering terjadi di motor Satria, itu juga sering banget itu di segitiganya sambungannya. Jadinya digeber-geber nggak bakalan bisa lari, melepok gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Ini plat kupu-kupu atau plat dekompresi ini teman-teman ya. Kalau ini dibuang motor, ini ada pernya nih. Ini fungsinya buat ngilangin kompresi. Ini buat ngentengin engkol juga teman-teman starter. Kalau ininya dibuang, jangan sampai dibuang lah ya. Jadi ntar engkolannya jadi berat. Ini di setiap motor lain-lain. Ini di motor Honda Grand, Honda Supra lama ini sama, masih ada ini ring ininya teman-teman ya, ring kupu-kupu kalau di tempat saya. Terus kalau di motor Supra X125 itu udah lain. Itu modelnya pakai dekompresinya di sini. Ada baut 10 nongol, yaitu berdekompresi itu. Kalau hilang itu motor kamu nggak bakalan langsam, bunyinya ngecek terus, walaupun udah setir klep, udah setting apa aja, tapi itu nggak ada, kamu bakal stres. Itu motornya pincang kayak koil mati, kayak CDI mau mati kayak gitu. Di Honda Beat lama juga sama kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya itu hal sepele, tapi
nggak sepele sih. Oke, selanjutnya kalau ini ya jelas tahu ini karburator ya. Fungsinya untuk pencampuran antara udara dan bensin, terus masuk ke sini. Oke, kalau teman-teman pasti udah tahu ini yang namanya karburator. Terus ini settingan klep juga nggak boleh habis ini ya. Kalau settingan klep udah terlalu dalam, motor pun akan ngempos dan klep akan bocor. Nih kalau gini-gini normal tuh, datar normal, jadi nggak mendem banget nih, normal. Nggak boleh terlalu mendem ini settingan klep. Kalau rusak bawa ke tukang bubut, sini dibuatin lagi. Ini settingan klepnya ya, dudukan settingan klepnya ini. Ini juga kompresi bocor, menyebabkan kompresi bocor, jadi motor susah hidup, tenaganya ngempos ya. Dari settingan klep ini juga bisa. Ini semoga teman-teman dan anakku pada tahu fungsi komponen-komponen ini ya. Terus ini tutup klep, jangan tutup klep, nggak tahu tutup klep. Ntar ini tutup klep di sini ini terbuat dari aluminium. Ini gini muternya biasa ke kanan kalau ngencengin, ke kanan, kalau ngendorin ke bawah kayak gini, ke kiri. Terus sirip ini lubang-lubang sini ya, ini fungsinya buat oli, ntar transferan oli dari baut yang sebelah sini. Ini ada pompa oli, terus ini ada lubang kecil banget ya. Di motor Honda Supra X, Supra 125, Supra Fit Grand itu sama ini ya. Ini dari sini terus masuk ke sini set, terus masuknya ke head cylinder sini, Nah dari sini terus masuknya ke noken as. Ntar tuh, ini ada lubang di sini kayak gini, terus masuknya ke noken as. Dari sini, dari bawah ini kan, dari ini sini ya, dari baut masuknya, dari baut sini nih, dari bawah sini, nah kayak gini. Ntar masuk ke sini, terus masuk ke noken as atau camshaft ini ya, kayak gini nih. Aduh kok gelap. Nah nggak usah nganyar gitu. Nah masuk ke gini, nah ke sini. Oke, masuk ke lubang sini olinya, terus ntar nyebarnya ke lubang-lubang sini nih, yang kecil-kecil ada dua di tonjokan ini nih. Nah kalau sini rapet pun noken asnya nggak boleh rapet, harus lubangnya segini teman-teman ya. Tuh ini berlubang ini, kalau nggak berlubang ntar sini jadi pada rusak, kayak sama aja kekeringan oli kayak gini, ntar parah habis ini. Ini sih pada berlubang semua, tapi cuman kemarin ini pompa olinya rusak yang sini ya. Anu wis ireng bodol dadi ra keton. Nah iki oke teman-teman ya. Oke, saya lanjut sekalian ke bagian blok magnet Supra ya teman-teman ya. Ini di dalam blok magnet ini ada magnet tentunya ya. Ini magnet udah saya lepas nih. Ini magnet. Terus ini spool. Kelihatan nggak tuh, ini spool, yang ini namanya spool. Ini spool pengapian dan spool kelistrikan, buat spool ngisi aki, spool lampu. Oh gelap ya. Terus ini ada pulser di dalam blok magnet ini ya. Di setiap motor ada itu, khususnya di motor Supra, Grand, Astrea Prima, Supra X125, Honda Beat, itu semuanya sama. Honda Vario. Kalau yang injeksi itu udah sistemnya sistem sensor, pakai sensor CKP, bukan pulser lagi. Tapi kalau di ini ya, tapi fungsinya sama itu. Oke, ini spool, pulser. Ini saya sekalian aja ke bagian blockheadnya ya. Ntar kalau bagian kopling kita sendiri ke episode selanjutnya, maksudnya ya. Ini ke bagian kedua, pengenalan komponen onderdil sepeda motor di Mekanik Roda 2 channel. Oke, untuk fungsi pulser sendiri nih teman-teman ya. Ini yang ini teman-teman, yang kecil, bentuknya kecil, nih pulser untuk menciptakan dan mengatur timing yang tepat aliran listrik sehingga busi bisa memercikan api dan mesin dapat menyala. Ini untuk mengatur pengapian teman-teman ya. Kalau pulser tanda-tandanya kan rusak, ini motor jarak 100 meter apa 200 meter mati. Ini kalau
pulser mati ini buat ngatur pengapian ke busi ini ya, ke koil. Kalau ciri-cirinya rusak ini 100 meter mati motor. Sama kayak fungsi kayak gejala koil rusak pun 100-200 meter mati. Ini persis gejalanya kayak di pulser. Kalau spool kebakar udah ketahuan, nah pasti nggak ada arus lah ya. Ini spool ini fungsinya untuk menghasilkan arus dari AC ke DC atau AC sekalian. Ini buat sumber pengisian aki dan sumber penerangan. Ini ntar disalurin ke kiprok sono pokoknya ya. Dan di sini pun ada spool pengapian. Ini di motor Supra. Jadi spool beda di Supra X yang sekarang, Supra X 125 itu lain. Oke teman-teman ya, ini fungsinya spool pengapian ini fungsinya buat ke CDI ntar, terus ke koil, terus ke kunci kontak, baru ke busi ya. Dari koil ke busi lewat kontak dulu tentunya teman-teman ya. Nggak pakai kontak juga nggak apa-apa, tapi yang penting tahu kabel-kabelnya. Ini ada komponen spool pengapian, ini komponen kelistrikan buat pengisian sama penerangan yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini saya antar dulu biar teman-teman kalau pengen lihat sekitar kelistrikan, teman-teman boleh lihat di playlist sekitar kelistrikan sepeda motor di channel ini, di Mekanik Roda 2 channel. Oke, saya lanjut soalnya ini masalahnya rada rumit dan banyak ya. Saya lanjut ke sini. Yang ini keras ini lurus. Nah, di sini sentrik ini buat dudukan si rantai keteng. Ini rantai ketengnya ini teman-teman ya. Nah, gini seumpamanya gini. Wah, ini bukan rantai ketengnya. Nah, ini rantai keteng ini ya. Ini yang baru kayak gini. Ntar mau saya pasang juga. Nah, gini ntar. Nah, ini buat narik gini ya. Terus ini ada dia gigi pompa oli buat muterin oli, buat narik gigi pompa oli yang sebelah sini yang tadi udah saya lihatin. Nah, dia muternya lewat sini, rantai keteng sini. Jadi ntar oli bisa keluar dari lubang yang sebelah sini, yang kecil ini ya, yang sebelah sini. Kalau sini biasanya rusak, ini biasanya gundul atau apa, ini bikin pompa oli macet. Kadang ini rusak gigi-giginya, bikin pompa oli nggak jalan. Itu teman-teman, ini yang terjadi kemarin di motor ini. Terus pompa olinya juga ikut-ikutan rusak, macet, oli nggak nyembur, jadi rusaknya di bagian blockhead yang tadi saya terangin itu. Terus di sini ada stang seher ya, ini buat naik turunin dari poros engkol ke silinder. Ini gini, ini namanya stang seher ya. Ini stang seher dan ini sehernya sendiri, ini baru. Lah, kalau yang ini yang lama ini motor udah berasap putih, ngebul putih, ini kayak gini nih. Jadi ngerak. Kalau masalah onderdil, pokoknya masalah seher ngebul berasap putih, ini masalahnya di sini. Di samping di klepnya sama seal klepnya ya. Sama bos klep tadi itu. Nih. Ini yang baru. Cara pemasangan ring seher yang benar ada di playlist sekitar turun mesin motor. Teman-teman boleh lihat, boleh cek sekitar turun mesin motor kamu apa, di situ kayaknya ada loh problem-problemnya, maksudnya ya kalau nggak ada ya sedikit mirip ada yang sama. Ini ya, ring seher yang udah rusak, ini namanya piston atau seher teman-teman ya anak-anak. Terus yang ini ring seher, kalau ring seher rusak ya bikin ngebul, seher rusak ya bikin ngeletek juga bikin ngebul juga. Kalau ininya rusak sih nggak itu, kadang-kadang bunyi ngeklik. Kalau ini sama juga ding, ini namanya bunyinya ngetek gitu teman-teman ya. Kalau ini sampai ngantong boringannya. Ini yang blok silindernya ini teman-teman ya. Yang ini yang namanya blok silinder, ini udah di quarter. Kalau sini udah baret-baret serambut, walaupun serambut tetap mengakibatkan motor kamu ngebul atau berasap putih. Ini namanya buat dudukan si seher sendiri, ini kayak gini. Nah, dia ntar naik turun, sehernya naik turun. Kalau dia maju mundur kayak gini, digerakkan sama si setang seher ini. Nah, si setang seher ini digerakkan sama rantai keteng, ini namanya rantai keteng atau rantai kamprat. Nah, dia muter digerakkan sama gigi sentrik.
gigi sentrik yang tadi udah saya sebutkan ini, yang di sini nih. Oke, untuk selanjutnya anak-anak STM atau anak-anak teman-teman pemula boleh lihat di playlist sekitar turun mesin motor, banyak sekali sekitar perbaikan motor laki, motor cowok ya, atau motor bebek kayak gini, atau Honda Supra, Supra Fit, terus Honda Beat, Mio J, itu banyak sekali tutorial sekitar turun mesin, itu sampai 100-an kayaknya ada ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Ini magnet namanya ya teman-teman. Terus di sini ada one way. Ada yang kelupaan, ini one way, ini buat starter. Kalau teman-teman motor yang ngelos di starter cer, ini one way-nya yang rusak. Ini di dalam ada pelornya nih kayak gini. Nah, di starter kok ngelos cuma bunyi charger nggak nyantol, ini one way-nya yang rusak. Diganti aja, banyak onderdilnya ya. Keteng tadi, rantai keteng udah, ini buat narik ini ya. Ini juga buat timing, kalau masang timingnya salah, timing rantai ketengnya salah, juga bikin berabe. Yang boleh dilihat pokoknya cara pasang rantai timing motor apa aja, di situ ada di playlist sekitar turun mesin motor ya. Cara pasang rantai keteng Supra, cara pasang keteng rantai Honda Beat, Vario atau Vixen, MX, Jupiter MX ada, Satria FU juga ada. Ini namanya roll keteng besar, ntar tempatnya di sini, ada dudukannya sendiri. Terus ini roll keteng kecil, roll keteng besar, dua nut truk liwat. Ini dudukan roll keteng yang kecil di sini. Ini habis saya las karena nyampe gompal ini. Sini kita masukin sini, terus ini ada dudukan bautnya. Waduh, goyang-goyang busi lah Jen. Oke ya, gini nih. Saya pasang sekalian. Penempatannya ada di sini. Teman-teman boleh lihat ntar cara pasang rantai keteng juga nggak apa-apa habis video ini ya. Tapi udah ada sih, dua kali pemutaran, nggak saya upload lah. Cara pasang rantai keteng yang benar di Honda Supra X atau Supra Fit atau Honda Grand ada itu teman-teman ya. Ini ada tonjokannya di sini. Oke, semoga bermanfaat ya tutorial kali ini ya, pengenalan onderdil komponen sepeda motor bagian blockhead di motor Honda atau di motor 4 tak khususnya teman-teman ya. Oke, itu sedikit pengenalan komponen di bagian blockhead di motor Honda 4 tak ya, di motor 4 tak khususnya. Ntar kalau di bagian block kopling ntar saya upload juga komponen-komponen kopling di motor 4 tak khususnya di Honda Supra atau motor sejenisnya. Soalnya ntar durasinya terlalu panjang, semoga bermanfaat ya. Oke.